Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rini selaku Wasil Pemandu CGP Rekognisi Angkatan 10. Yang kami hormati teman-teman satu kelompok. Mohon izin saya Heri Sisworo akan mempraktekkan tugas demonstrasi konstekstual dengan komposisi saya sendiri Heri Sisworo sebagai supervisor, kemudian Pak Salafuddin sebagai coach dan Pak Mamun Murad sebagai coachee. Untuk kasusnya nanti adalah Pak Makmun seorang guru kelas di mana saat mengajar murid-murid yang ada di kelas kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan Pak Makmun. Selanjutnya akan kami praktekkan kegiatan dari mulai pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Untuk selanjutnya akan dimulai dari kegiatan pra-observasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Maaf Bapak, sesuai dengan janji kita kemarin, apakah bisa Bapak mempunyai waktu untuk saya? Waalaikumsalam. Ya Pak, silakan duduk dulu Pak. Posisikan duduk yang enak ya, yang nyaman. Sepertinya ada hal yang serius ini yang mau dibicarakan. Apa yang bisa saya bantu Pak? Oke, terima kasih Bapak. Begini Bapak, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam melakukan coaching. Tolong Bapak membantu saya untuk menjadi supervisor saya saat melakukan coaching, gitu Bapak. Oh begitu ya Pak, siap. Bapak ingin saya membantu. Kira-kira nanti Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak saat coaching? Oh begini Bapak, saya ingin mengembangkan kompetensi saya terutama di bagian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan itu loh Pak, membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Itu saya masih kesulitan di situ Pak. Oh siap Pak. Pada bagian mana ya yang Bapak inginkan nanti untuk saya amati lebih serius kira-kira Pak? Pak, saya ingin mengamati setiap kompetensi coaching saya, terutama saat melakukan identifikasi tentang bagaimana saya dapat mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee agar mereka dapat menemukan sumber permasalahan dan menemukan ide-ide dari diri sendiri gitu maksudnya Pak. Baik Pak. Selanjutnya bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Saya berharap Bapak dapat melakukan praktik coaching sesuai dengan rubrik penilaian yang telah saya buat Pak. Oh begitu. Apa Bapak sudah membuat rubrik penilaian percakapan kucingnya? Sudah Bapak. Saya sudah mempersiapkan rubrik penilaian sesuai dengan keterampilan Alur Tirta. Mungkin nanti Bapak bisa melihatnya terlebih dahulu dan mohon pendapatnya ya Pak, karena memang saya ya perlu dibimbing oleh Bapak gitu. Oh siap Pak. Coba saya lihat lebih dulu ya rubrik penilaiannya. Iya Pak, iya. Saya amati rubrik penilaian yang Bapak susun sudah lengkap dan sesuai. Kemudian nanti apa harapan Bapak terkait observasi yang akan kita lakukan hari ini? Saya ingin agar indikator ketercapaian tujuan pengembangan saya bisa tercapai, Pak. Oh begitu. Kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangannya yang Bapak harapkan dari praktek coaching ini apa ya Pak harapannya?
Pak, indikator pencapaian tujuan yang ingin saya capai adalah saya mampu membantu coach untuk menemukan dan menggali ide dan solusi atas permasalahan yang coach alami, Pak. Untuk membuat rencana aksi dan komitmen untuk dapat melakukan rencana aksi tersebut, Pak. Mantap sekali ya Pak rencana jenengan. Semoga indikator yang Bapak tetapkan nanti dapat tercapai ya Pak saat praktek coaching. Semangat ya Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin nggih, saya Bapak akan persiapan coaching dulu sama coach saya nggih. Ya, monggo Pak. Oke. Terima kasih. Mohon Bapak mengamati saya nggih. Nggih, siap. Saya akan melakukan pengamatan sesuai yang Bapak harapkan tadi. Monggo bisa dilanjut praktek coachingnya dengan Pak Makmun nggih, Pak monggo. Assalamualaikum Pak Salap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Makmun. Bagaimana kabarnya Pak Salap hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat juga Bapak. Oke. Bapak kemarin kan janjian mau ketemu ya. Saya ingin tahu ada hal apa yang mau bicarakan, Pak? Iya Pak Udin, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya mau cerita Pak Udin. Siapa tahu Pak Udin mau dengan cerita saya jadi lega dan tahu apa yang harus saya lakukan. Oh ya Pak, silakan bercerita saja. Semoga saya dapat membantu, Pak. Terima kasih Pak Udin bersedia mendengarkan curhatan saya. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang ini loh Pak. Saya itu punya murid-murid kok kelihatannya kurang antusias dengan belajar di kelas. Jadi Pak Makmun muridnya itu kurang antusias kalau Pak Makmun ngajar di kelas. Iya Pak, seperti itu Pak. Hmm, Menurut Bapak kondisi di skala 5 itu kondisi seperti itu, kondisi murid Pak Makmun itu seperti apa ya? Kalau hitung-hitung ya dari skala 1 sampai 10, kira-kira murid saya berada di angka 5 Pak. Begitu. Tadi saya mendengar Bapak menyampaikan pembelajaran monoton ya. Apa yang membuat Bapak berpikir demikian? Begini Bapak, setiap saya mengajar itu kebanyakan tak perhatikan kok anak-anak diam. Apakah diam itu mereka paham atau tidak ya? Tapi kok mereka main sendiri dengan temannya. Bahkan sering keluar masuk izin kamar mandi. Sebagian lagi mengantuk. Saya berpikir apakah pembelajaran saya itu monoton, membosankan, mungkin juga kurang menarik siswa Pak ya. Terus menurut Bapak, apa idealnya siswa saat belajar di kelas itu idealnya bagaimana? Ya sebaiknya ya murid itu memperhatikan pembelajaran saya dengan serius, tidak bermain sendiri. Hmm, Kira-kira kondisi yang bagaimana yang bisa membuat siswa antusias seperti itu, Pak? Ya, saya akan menciptakan kelas yang
aktif dan kreatif, Pak. Saya harus lebih melibatkan siswa dalam belajar, mengurangi metode ceramah saya, dan memberikan tugas yang menantang rasa ingin tahu siswa, Bapak. Mungkin seperti itu, Bapak. Bagus sekali itu. Apakah ada cara lain agar membuat kelas menjadi lebih efektif, Pak? Saya pikir mungkin Pak. Saya mengajar harus menggunakan media yang menarik, Pak. Media saya harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu anak, sehingga meningkatkan motivasi dan keaktifan anak untuk mengikuti pelajar, Pak. Hebat sekali, Pak. Kira-kira selain media ajar, apakah ada lagi yang bisa Bapak lakukan? Iya, Pak. Saya akan menambah referensi bahan ajar saya sesuai kebutuhan murid. Saya akan menyediakan bahan ajar yang sudah ada itu kan buku teks, Pak. Mungkin akan saya tambah dengan gambar dan video pembelajaran yang menarik, Pak. Hebat sekali, Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk membuat siswa menjadi aktif dan antusias kembali? Jadi itu, Pak. Pertama, saya akan merubah gaya mengajar saya. Saya akan lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, saya akan menggunakan media pembelajaran yang meningkatkan rasa ingin tahu siswa, Pak. Gitu ya. Apa ada lagi cara yang lain? Mungkin punya cara yang lain. Ayo, kira-kira apa? Eh, saya coba akan menambah referensi belajar siswa juga, Pak. Menyediakan buku teks, gambar, ataupun video yang disukai anak, Pak. Mungkin juga tambah game, Pak. Bagus sekali itu, Pak. Kira-kira kapan toh Bapak mau melakukan hal yang seperti itu? Sangat menantang itu menurut saya. Kira-kira kapan akan dilakukan itu? Ini kan akhir semester, Pak. Ya mungkin lah. Mungkin semester baru besok saya akan merencanakannya. Jadi saya akan membuat modul ajar yang lebih bagus, Pak. Dengan merancang pembelajaran yang melibatkan semua siswa, kemudian menambah media pembelajaran yang menarik, menambah referensi, juga menambah ini, Pak, edu game, Pak. Karena anak sekarang kan sukanya game, Pak. Itu mungkin, Pak. Hebat, Pak. Apakah ada teman guru yang kira-kira bisa membantu Pak Makmun? Oh, ada, Pak. Saya punya teman guru yang mahir IT, Pak. Bulia, Pak. Ya. Murid-murid di kelas beliau itu aktif dan antusias, Pak. Saya yakin beliau mau bantu saya, Pak. Dia orang baik, Pak. Suka berbagi, Pak. Bagus sekali itu. Silakan Pak Mamun berkomunikasi dan berkolaborasi dengan beliau biar itu cita-cita dan harapan Pak Makmun itu segera rencana Pak Makmun itu bisa terlaksana dengan baik. Silakan Pak. Siap, Pak. Terima kasih atas bantuan dari Pak Salap. Saya sekarang jadi lega, Pak. Saya akan menghubungi Bulia untuk membantu mengatasi masalah saya, Pak. Saya akan belajar pada Bulia membuat media dan edu game, Pak, supaya pembelajaran saya berubah dan menarik minat anak untuk belajar, Pak. Ya Pak, Pak Makmun semangat ya. Semangat, Bapak. Mudah-mudahan tercapai Oke, tujuan saya, Bapak. semangat. Sip.
Pak Salah, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah perasaan saya udah lega Pak. Wah, lumayan ini lega banget ini saya. Lega ya Pak ya, sekarang ya Pak, sudah bisa praktek coaching ya Pak ya? Iya, menurut saya tadi cukup bagus lah Pak. Saya udah mengembangkan kompetensi inti saya coaching yang saya miliki. Ya, ya walaupun begitu-begitulah tapi menurut saya udah lumayan gitu Pak. Oh begitu. Kalau menurut indikator ketercapaian yang telah Bapak tetapkan, kira-kira tadi berhasil dicapai tidak Pak? Menurut saya cukup berhasil Pak. Saya sudah melihat Koci mampu menggali ide-ide dan membuat rencana aksi serta komitmen sendiri dengan bantuan pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, Pak. Oh begitu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh banget, justru itu yang saya harapkan dari Bapak. Monggo, Pak. Oh ya, terima kasih ya Pak ya. Kalau hasil pengamatan saya tadi saat Bapak praktek coaching itu yang pertama, Bapak sudah mampu mengembangkan kompetensi coaching dengan baik. Bapak bisa hadir secara penuh dengan ekspresi yang menunjukkan kehadiran Bapak secara penuh, kemudian Bapak juga dapat mendengarkan aktif dengan tentunya dengan rasa. Teknik rasanya sudah ada, kemudian saat Bapak memberikan pertanyaan berbobot itu juga benar-benar membuat kunci untuk berpikir, untuk menemukan ide kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian selain itu, sesuai rubrik penilaian yang sudah kita diskusikan tadi ya Pak, Bapak sudah melakukan coaching yang sesuai dengan rubrik penilaian tadi Pak. Saya amati tadi di rubriknya, Bapak benar-benar sesuailah dengan harapan yang ada di rubrik tadi Pak. Terima kasih Pak Heri. Semoga bisa membantu saya semakin percaya diri untuk melakukan praktik coaching saya kepada ya teman, Pak. Semoga bisa meningkat, Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Kemudian Pak Salah, dari diskusi kita saat ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan coaching Bapak? Hmm, saya ingin mengembangkan kembali kompetensi coaching saya yang saya miliki, Pak. Saya ingin memperdalam lagi bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif untuk menemukan kata-kata kunci tanpa memberikan label dan penilaian kepada coach saya, Pak. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira Bapak kapan mau dilakukan lagi? Terus kira-kira yang bisa membantu Bapak siapa ya Pak ya? Oh, nanti saya akan minta bantuan Bapak lagi. Kalau boleh, Bapak siap enggak kira-kira? Oh, siap Pak. Oke, terkait waktu dan tempat nanti saya kabari Bapak nggih. Eh, maksimal minggu depan ya, Pak. Kira-kira Bapak siap toh minggu depan? Oh, siap Pak. Nanti tolong kabar-kabar saja ya Pak. Saya siap membantu Bapak sebagai supervisor atau observer dalam rangka meningkatkan kemampuan Bapak dalam praktek coaching. Pak Salap, sebagai penutup Pak, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini tadi Pak? Eh, saya mendapat banyak masukan dari Bapak terkait bagaimana saya dapat mengembangkan kompetensi coaching saya. Terima kasih Bapak atas bantuan dan kerjasamanya ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak Salap. Semoga Bapak semakin terampil dalam melaksanakan coaching. Saya izin pamit nggih. Nah, ini baru saja saya dihubungi kepala sekolah lewat WA Pak untuk bisa segera datang ke ruangannya. Saya mohon izin nggih Pak. Monggo Pak, monggo. Ya, demikian tugas demonstrasi konseptual yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.